Makan dan minum sambil duduk, tapi saya pernah disuruh minum sambil berdiri waktu minum air zam-zam, Pak Ustaz. Pas minum air zam-zam berdiri. Mana? Ada dalilnya tak, Pak Ustaz? Rana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu zam-zam qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam berdiri. Nah, kata Ustaz Somad minum duduk. Kenapa Nabi Muhammad minum berdiri? Kenapa minum air ini mesti duduk? Karena waktu duduk saringannya telentang, ketika berdiri saringannya telungkup. Minum air zam-zam berdiri tak perlu pakai saringan, karena air zam-zam air yang tersuci di dunia. 2-0 orang yang mengejek Nabi SAW. Ini Nabi kalian ini pelintat-pelintut nih. Suruhnya orang minum duduk, dia sendiri minum berdiri. Kau yang mengejek Nabi Muhammad, nampak jahilmu 2 kali lipat. Kenapa minum berdiri? Nabi minum berdiri karena air zam-zam tak perlu disaring, air yang paling suci di dunia. Waktu saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur, ada bapak-bapak punya air penyaring dari Jepang. Jepang, made in Japan. Made in China tak laku sama dia. Lalu kemudian datanglah orang Jepang tadi, kata si bapak tadi, hebat air yang disaring pakai ini. Oh hebat Pak. Tunggu sebentar ya. Dia masuk ke kamar, dibawanya air zam-zam. Tolong bandingkan sama ini. Loh kok lebih bersih ini? Ini dari Mekah ya, kata dia. Iya, tahu juga rupanya dia. Walaupun dia tak bersunat, tahu dia mana air itu. Itulah hebatnya. Gimana cara menghadapi suami yang susah bangun untuk sholat subuh, Pak Ustadz? Idealnya, ini yang bertanya nih pasti perempuan. Idealnya, bapak tuh yang membangunkan ibu. Diambilnya air, memercikkan air ke wajah ibu untuk ngajak tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru pengantin baru kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Mestinya begitu. Tapi nasib ibu apa boleh buat, jangan ibu mengutuk nasib. Bagaimana Pak Ustadz? Dalam hadis pun dikatakan sebaliknya, si istri pun boleh memercikkan air. Cuma hati-hati, takutnya dia preman tengik ditembak. Oleh sebab itu bang, abang sholat lah bang. Aku tak mau sekamar sama babi hutan bang. Bayanglah bang, sekarang umur ini cepat matinya bang. Karena ada lagunya tuh bang, orang kaya mati, orang miskin mati, mati. Abang pun akan mati aja. Sembayanglah bang. Nah, insya Allah sembayang dia. Tengoklah tuh bang, ada orang batuk mati, minum kopi mati. Masa ada orang minum kopi mati? Ya kopi Mirna kemarin mati dia bang. Saya ingin mendaftar haji seizin suami saya. Apakah boleh saya berangkat haji tanpa suami atau tanpa mahram, Pak Ustadz? Pendapat Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau keberangkatan itu untuk haji dan ada aman perjalanan, maka boleh tanpa mahram. Aman, suami izin, aman perjalanannya. Ada ketua kloter, ada tim pembimbing ibadah, ada dokter, 3 orang yang dibiayai oleh negara, lalu kemudian pula ada security, aman, maka boleh berangkat. Bukan kata Abdul Somad, jangan salahkan Abdul Somad. Saya ngutip-ngutip aja nih. Kalau mau marah-marah sama imam-imam, jangan sama saya. Mau jelaskan tentang pajak 2,5%. Mana ada pajak 2,5%? 15% pajak. Pajak pendapatan, itu zakat. Apakah boleh dikumpulkan dulu selama setahun, setelah itu baru didistribusikan di kampung halaman? Maka zakat itu siapa yang kena zakat? Yang berpenghasilan 85 gram. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini jadi 58. Dalam perjalanan hidup ibu bapak tahun 85, apa yang paling berkesan? Ingat itu, 85 gram emas. Kalau penghasilanku sebanyak itu, maka aku sudah kena zakat. 85 gram sekarang harga emas 500.000, maka 85 kali 500 sama dengan 42.500.000. Dibagi 12 bulan. 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Payah ngitung 3.600.000, 4 juta. Siapa yang berhasilan 4 juta, keluarkan zakat 2,5%, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Yang punya zakat, yang punya duit 4 juta, zakatnya 100.000. Pak Ustadz, saya keluarkan 100.000 tiap bulan atau total 1.200.000? Bagus tiap bulan. Kan sama aja 1.200.000. Jumlahnya sama, setannya beda.
Kalau 100.000 ringan. Tapi kalau sudah 1.200.000, allazi waswisu fi sudur. Mau kemana bro? Mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. HP Android 1.300.000. Tengok. Kalau jin yang menggoda kita, bisa kita bacakan ayat kursi. Ini kawan sekantor kita. Kita bacakan sama dia, hafal pula dia dari kita lagi. Maka kalau kita bacakan Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kenapa kau bacakan aku? Aku mau bayar zakat, kau goda-goda juga. Tulis besar-besar nih, jangan menggoda saya karena saya rentan tergoda. Seandainya uang pajak pendapatan 2,5% boleh dikumpul, apakah bisa penggunaannya dialihkan untuk membeli kurban? Ini orang terlalu cerdas. Sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Hanya zakat saja untuk zakat. Adapun untuk kurban, kau berkurbanlah saudaraku. Berkurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Alhamdulillah. Menurut mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i sunat muakkad. Saya Syafi'i. Kurbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. 2,5 juta. Ingat, duit yang kau simpan tak mau keluar akan keluar juga dengan caranya sendiri. Meletuplah ban, datanglah sakit. Saya bukan nakut-nakuti. Peganglah, silakan, akan keluar dengan caranya sendiri. Ingat, tengok, waspada. Saya ingin mengakikahkan anak saya, tapi saya belum diakikahkan. Mana yang lebih utama? Mengakikahkan anak saya? Karena biaya tak cukup Pak Ustaz. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya. Akikah anak saya itu tanggung jawab saya. Ketika saya punya duit 2,5 juta, saya lunasi tanggung jawab ayah saya atau tanggung jawab saya? Tanggung jawab saya. Saya punya duit 2,5 juta, anak lahir, maka saya akikahkan anak saya. Setelah saya akikahkan anak saya, rezeki bertambah, sekarang ada duit 5 juta, 2 ekor kambing. Maka saya boleh mengakikahkan diri saya. Bapak ibu yang belum akikah, malam ini ada duit, langsung cari kambing. www.kambing.com. Assalamualaikum Pak Kambing. Salam. Bisa tolong carikan kambing ya besok. Besok siapa yang mau akikah besok, tolong kirim alamat, saya insyaallah datang ke sana. Tapi kalau umur sudah 40-30, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanun. Oh, sangka yang diayun cucu. Oh, kok nyatuknya itu duduk. Apa hukumnya mengakikahkan anak yang sudah meninggal dunia? Kalau anak itu sudah ditiupkan roh, umur berapa ditiupkan roh? 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari, gugur dia 5 bulan, atau setelah lahir 2-3 hari, mau diakikahkan orang tuanya, hukumnya mubah. Kalau 7 hari sunnah, tak bisa 7 hari 14, tak hari ke-14 21 tak bisa, tak usah tengok tanggal lagi. Uwais Al-Qarni, dalam hidup kumpul berjamaah pasti banyak perbedaan pendapat. Bagaimana menyikapi orang yang suka menjudge orang lain sebagai ahli bid'ah? Tolong berikan penjelasannya. Kalau bisa berikan rujukan dalilnya. Tidak boleh. Ini saya kutip pendapat Ustadz Abdullah Hadrami, saudara kalangan Salafi dari Malang. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami? Murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin, 4 tahun mulazamah dengan Syekh Utsaimin di Makkah, di Saudi Arabia. Jangan menuduh saudaramu pelaku bid'ah kalau perbuatan itu tidak disepakati ulama bahwa dia bid'ah. Ketika kau katakan, hei pelaku bid'ah, maka bid'ah sama dengan hei dolalah, dolalah sama dengan hei penghuni neraka. Hati-hati. Selama masih ada dalilnya, tak boleh kau katakan itu perbuatan bid'ah. Tapi kalau sepakat ulama bahwa itu bid'ah, maka kau mesti menegakkan bendera kebenaran. Bid'ah, batil, haram.
Tapi selama dia tidak bid'ah, ada dalilnya. Dalil dari jauh, dalil dari dekat, dalil am, dalil khas. Tak boleh kau katakan bid'ah. Apakah jodoh juga harus wajib kita selipkan di doa? Minta rezeki kepada Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki, duit rezeki, kebun rezeki, rezeki, istri rezeki. Makanya kita diajarkan doa. Rabbana hablana min azwajina, berikan kepada kami istri, wa zurriyatina, anak-anak, qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Keluar kita dari rumah panas, begitu menengok dia sejuk mata kita menengok. Masya Allah. Sedang lelah di kantor ditekan atasan, di jalan kena razia pula. Begitu sampai di rumah, datang dia membawakan sejuk rasa abang. Iya bang, baru hidupkan nasi gitu. Maka mintakanlah. Boleh saya sebut namanya Pak Ustadz? Boleh, tapi jangan kuat-kuat. Ya Allah, berikanlah aku istri yang salihah. Sebutnya kuat, rupanya abang dia pula di sebelah. Adik gitu kata dia. Bagaimana ijab kabul ketika anak perempuan saya? Bagaimana ijab kabul ketika menikahkan anak perempuan saya? Sedangkan anak perempuan saya itu dulu hamil di luar nikah. Bagaimana menikahkan anak perempuan saya itu? Bisakah saya menikahkannya? Bagaimana ijab kabul ketika menikahkan anak perempuan saya? Sedangkan anak perempuan saya itu dulu hamilnya di luar nikah. Orang yang menikah dalam keadaan istrinya itu hamil, nikahnya sah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Kalau anaknya lahir tak perlu diulang. Sah, jangan diulang lagi. Karena sudah sah. Yang jadi masalah, setelah anak ini lahir muncul 4. Pertama, anak yang lahir itu tak boleh pakai bin dan binti bapaknya. Karena tak ada hubungan nasab. 2, kalau anak itu lahir laki-laki, lahir adiknya perempuan, maka dia tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Karena dia saudara seemak, saudara seayah yang bisa jadi wali, saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, kalau ayah ni mati, si anak tak dapat harta warisan. 4, kalau anak ni gadis dipinang orang, bapak tak bisa menikahkannya. Walinya siapa? Fasultan waliyun man la waliyalaha. Walinya wali hakim. Pak Kua menikahkan. Pak Kua, ada yang mau kubicarakan 4 mata. Kata Pak Kua, jangankan 4, 3 pun bisa. Aku 25 tahun lalu bukan orang baik Pak Kua, sekarang memang baik. Kata Pak Kua, memang aku tengok tanda-tandanya. Sudikah Pak Kua menikahkan anakku ni? Insya Allah. Tapi Pak Ustadz, masa saya tak bisa menikahkan dia? Rambutnya, darahnya, air liurnya sudah kami periksa di rumah sakit di Singapura. Ini kata DNA anak saya. DNA tak laku mas bro, tak laku. Al-waladu lil firash. Anak diakui kalau setelah akad baru hamil. Sebelum akad, salah saya apa? Salah kau mau tahu? Aku kasih tahu. Iya, mencoblos sebelum hari H. Itu salah.